Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat jadi sorotan setelah Dewan Juri memberikan penilaian berbeda terhadap jawaban yang sama dari peserta. Soal selanjutnya. Izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Salah satu peserta, siswa dari grup C, persisnya dari SMA Negeri 1 Pontianak, menyampaikan protes kepada Dewan Juri setelah ia mendapat nilai -5 untuk jawaban terkait proses pemilihan anggota BPK. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Siswa merasa telah menjawab seperti jawaban grup B dari SMA Negeri 1 Sambas yang membenarkan jawaban tersebut lalu diberikan nilai 10. Siswa sempat meminta pendapat lain dari penonton, namun pernyataannya dipatahkan juri. Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan ya. Anggota DPRD Kalimantan Barat meminta pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat dievaluasi agar tidak terjadi lagi miskomunikasi antara peserta dengan juri. DPRD juga mendorong agar para siswa yang kecewa dengan keputusan Dewan Juri terus dimotivasi dan tetap kritis serta berani mengutarakan pendapat. Dan untuk anak-anak yang kemarin ikut lomba tetap semangat, dan ini apresiasi, mantap. Anak-anak ini berani. Nah, jadi untuk ke depan, jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini. Evaluasilah untuk ke depan, lebih baik jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti ini. Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar yang diselenggarakan MPR RI jadi sorotan karena juri justru menyalahkan jawaban yang benar. Bagaimana kemudian MPR RI menyikapi ini? Saya akan berdiskusi dengan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum Pak Hidayat, dengan Tifal Pak. Waalaikumsalam, Mas Tifal, apa kabar? Kabar baik, terima kasih untuk waktunya sudah bergabung bersama kami Pak. Saya melihat akun media sosial Instagram dari MPR RI 7 jam yang lalu sudah mengunggah klarifikasi sekaligus permintaan maaf Pak. Kalau Anda pribadi dari jajaran MPR RI melihat reaksi publik atas apa yang terjadi dinamika di Lomba Cerdas Cermat ini, sejauh mana menangkap itu? Ya, pertama saya termasuk yang menyesalkan terjadinya ketidakakuratan yang dilakukan oleh pihak juri ya, tapi sekaligus saya juga mengapresiasi para pelajar kita, para masyarakat yang demikian peduli, demikian perhatian terhadap Lomba Cerdas Cermat sebagai metode dari MPR untuk sosialisasi 4 pilar MPR RI. Ini memang metode yang sangat diminati oleh warga pelajar Indonesia secara nasional dan sudah diselenggarakan LCC ini di seluruh provinsi berkali-kali dan alhamdulillah mendapatkan penerimaan yang sangat baik di masyarakat. Kejadian kemarin memang adalah kejadian yang sangat disesalkan dan sepakat itu harus dievaluasi, dan bahkan dari pimpinan MPR selain sudah menyampaikan permintaan maaf karena memang sesuatu yang tidak kita inginkan dan tidak semestinya terjadi, juga kita dari Sekretariat Jenderal MPR sudah menegur keras kepada para juri dan bahkan sudah memutuskan untuk
tidak lagi menugaskan mereka dalam penjurian dalam lomba cerdas cermat di waktu yang akan datang, supaya pengalaman yang tidak baik ini tidak terulang, dan supaya kemudian apa yang diharapkan publik bahwa kegiatan ini dievaluasi, tidak mengulangi permasalahan yang ada, akan bisa kami tidak lanjuti. Dan sekali lagi saya apresiasi kepada para pelajar kita, para guru yang demikian sangat kritis, demikian amat sangat berani untuk menyampaikan pendapat, dan demokrasi memang memberi ruang untuk itu, dan kami harus mendengarkannya dengan yang terbaik. Kalau dari teman-teman MPR sempat berkomunikasi mungkin dengan Sekretariat Jenderal, adakah masalah teknis yang terjadi sampai akhirnya muncul perdebatan di momen itu, Pak? Ya memang komunikasi kami pimpinan MPR dengan Sekretariat dan dengan tim yang ada di lapangan berjalan dengan lancar ya, dan memang ada hal yang bagian yang perlu dievaluasi memang terkait dengan masalah sound system, karena saya adalah yang membuka acara itu ya. Sekalipun ketika kemudian acara itu saya buka, semuanya berjalan dengan baik, karena itu kan ada 3 babak maksudnya, babak penyisian itu ada 3 kelompok yang ikut, ada 9 sekolah, dan kemudian yang peristiwa ini terjadi di babak final. Babak final itu saya waktu itu sudah dalam posisi sudah di airport untuk kembali ke Jakarta. Jadi saya tidak mengetahui terjadinya peristiwa yang sangat kita sesalkan ini. Jadi memang kita melihat bahwa beragam hal harus dilakukan evaluasi, termasuk juga penyelenggaraannya, kepanitiaannya, sound systemnya, termasuk juga informasi kepada para peserta tentang bagaimana menggunakan sound system yang ada, sehingga supaya tidak terjadi lagi kondisi di mana apa yang disuarakan tidak terdengar dengan baik, supaya kemudian tidak lagi mispersepsi dari juri atas apa yang dinyatakan oleh peserta, padahal sesungguhnya yang dilakukan peserta itu adalah baik dan benar, tetapi mungkin tidak terdengar dengan baik atau tertangkap dengan baik karena faktor audiovisual atau faktor sound system. Ini memang bagian yang harus kami evaluasi, dan kami sepakat dengan Sekretariat Jenderal MPR RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh, dan termasuk tadi untuk tidak lagi menugaskan tim juri yang bermasalah ya, dan kemudian tim juri akan datang tentu harus lebih profesional lagi, lebih cermat lagi. Kalau kita di sepak bola kan sesungguhnya ada ya sistem VAR gitu ya, ketika kemudian wasit memutus bahwa ini misalnya gol gitu, tapi kemudian diprotes, dan kemudian dilihatlah di teknologi VAR itu, dan ternyata akan terlihat ini apakah memang gol atau tidak gol. Ini kan sejujurnya kemarin juri bisa melakukan hal itu, dan para peserta kan sudah meminta agar ditanya juga kepada para hadirin yang lain gitu ya. Sejujurnya itu kan bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk kemudian tidak melanjutkan penilaian yang salah itu. Sehingga menurut Anda ruang untuk sanggah itu tetap harus ada untuk menghindari miskomunikasi itu tadi, Pak? Sepakat, itu bagian dari yang perlu kita evaluasi agar nanti diberi ruang untuk sanggah, klarifikasi, untuk kemudian bisa melakukan koreksi atas ketidakakuratan yang dilakukan oleh juri. Oke, nah ada saran juga Pak yang kami tangkap saat rapat paripurna di DPR tadi pagi, Bu Hetifah Saifudian menyarankan agar babak itu dipertandingkan ulang. Itu jadi solusi nggak Pak? Iya, bisa aja jadi solusi. Tapi juga kemudian dari pihak Sekretariat Jenderal MPR sudah juga komunikasi dengan pihak sekolah gitu ya, dan permasalahan ini saya kira bisa kita evaluasi lebih menyeluruh lagi, termasuk kemungkinan untuk mengulang kembali terkait dengan lomba cerdas cermat yang kemarin itu, karena memang selisih suaranya sangat tipis ya, dan itu bisa menghadirkan hasil yang sangat berbeda bila kemudian apa yang dijawabkan benar itu kemudian dinilai sebagai benar. Jadi saya kira ini permasalahan yang penting untuk kita bicarakan dengan profesional ya, dengan kritis, tapi juga tetap dengan pendekatan yang solutif. Nah, untuk kriteria pemilihan juri apakah akan lebih selektif dengan indikator yang baru lagi, Pak? Ya pasti kita akan lebih selektif lagi, akan lebih juga mengingatkan tentang kesiapan para juri, dan tapi sekaligus tadi permasalahan terkait dengan sound system juga harus diperbaiki dengan yang terbaik supaya tidak lagi juri menangkap informasi atau jawaban yang mestinya akurat kemudian tidak terdengar dengan akurat hanya karena faktor sound system. Nah, ini kan 2 yang akhirnya dinonaktifkan untuk LCC berikutnya kan datang dari Setjen ya Pak ya, dari Sekretariat Jenderal MPR RI juga. Kira-kira untuk juri berikutnya apakah masih perlu datang dari lingkungan internal Setjen MPR atau perlu diambil dari eksternal mungkin Pak? Juri sesungguhnya melibatkan unsur eksternal juga. Kemarin itu dari 3 juri 1 dari eksternal gitu. Dan eksternal itu
profesional atau akademisi di daerah di mana lomba diselenggarakan. Memang mengapa kemudian ada dari Sekretariat Jenderal, karena memang mereka yang mengelola gitu ya, yang mempersiapkan semua bahan, mereka yang mempersiapkan, sehingga sudah sangat sewajarnya bila mereka sangat mengetahui tentang permasalahan yang dilombakan ini gitu. Asumsi dasarnya mereka sangat mengetahui karenanya mereka sangat bisa mengerti jawaban yang benar, jawaban yang tidak benar gitu. Tapi kemarin terjadilah insiden gitu ya, terjadilah masalah yang ya dalam tanda kutip baru terjadi ini gitu, dari puluhan sosialisasi, puluhan baca cerdas cermat yang diselenggarakan kemarin inilah yang menjadi polemik, menjadi viral di mana-mana. Tapi kami mengapresiasi untuk perbaikan-perbaikan untuk kemudian tidak terulang di waktu yang akan datang, termasuk kualitas juri harus lebih baik lagi, termasuk juga kualitas alat penyelenggaraan sound system dan sebagainya juga harus lebih baik lagi. Dari jajaran MPR RI, apakah sudah sempat berkomunikasi dengan pelajar dari peserta kelompok C dari SMA 1 Pontianak itu, Pak, untuk coba mengklirkan ini semua biar tidak miskom lagi? Ya, Sekretariat Jenderal MPR sudah komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan juga dengan kepala sekolah gitu ya. Dan saya dengar besok mereka akan di Jakarta dan akan ketemu juga dengan bidang sosialisasi dari MPR untuk kemudian ini mudah-mudahan bisa kita clearkan secara maksimal. Nah, kalau kemudian ada opsi kemudian tanding ulang itu, kemungkinannya suara akan diambil berdasarkan keputusan dari SMA Negeri 1 saja, atau mungkin dari 2 tim yang lain yang ikut bertanding di babak final itu, Pak? Tentu ini kita akan musyawarahkan lebih dahulu, Pak, ya, supaya kemudian tidak menghadirkan mispersepsi terkait dengan keputusan yang akan diambil. Tapi bahwa kemudian peristiwa kemarin tidak boleh terulang, bahwa peristiwa kemarin harus menjadi pelajaran sangat penting, ya, itu harus menjadi pelajaran yang sangat serius agar ke depan tidak terulang lagi permasalahan sejenis. Baik, Pak Hidayat Nur Wahid, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbicara bersama saya kali ini ya, Pak. Sehat selalu untuk Anda, Pak. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.